adalah kebijakan yang sudah berjalan semenjak pandemi. Ya, nah, kita memang menghentikan 169 saat itu. Nah, kemudian ketika pandemi usai, ya, maka kita perlu melakukan satu evaluasi. Nah, karena momentumnya dari tertutup 169, kemudian kita buka pelan-pelan, kita buka 10 dulu, yaitu ASEAN. Ya. Nah, bagaimana yang 159? Ya. Kalau yang ASEAN ini kan karena kita ada kesepakatan regional. Nah, bagaimana yang 159? Nah, ini kita ambil momentum evaluasi. Yang pertama adalah harus resiprokal, ya kan? Timbal balik. Kemudian yang kedua harus juga memberikan keuntungan untuk bangsa Indonesia. Wajar kan? Kita pilih pelintas atau travelers yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah aspek security. Nah, tetapi ya ini tidak dalam hal serta-merta. Kita masih ada visa on arrival untuk 92 negara. Ya. Dan kita juga mengacu juga kepada banyak negara yang memberlakukan visa. Australia memberlakukan seluruh negara itu visa. Ya. Even Jerman yang pasportnya paling kuat, ya, dia bisa masuk di banyak negara tanpa visa. Australia itu harus pakai visa. Kemudian Eropa, Amerika, ya kan? Nah, asas resiprokal itu berlaku. Dan Indonesia adalah negara besar, G20 countries, ya, anggota kekuatan ekonomi 20. Ya. Jangan sampai kita kalau keluar negeri itu harus pakai visa, orang luar negeri masuk ke Indonesia tidak pakai visa. Tetapi bukan berarti kita tidak akan buka pelan-pelan, tapi harus memenuhi ketiga kriteria. Nah, kemudian ya, yang daripada itu ya, ini kan kita tahu banyak kejadian-kejadian, ya kan, turis A, turis B. Nah, saya juga mengambil momentum adalah Golden Visa yang akan terbit akhir bulan Juni. Nah, Golden Visa ini juga memilih yang terbaik, ya, maksudnya yang good quality travelers. Nah, terus kemudian kita juga melihat bahwa travelers yang masuk ke Indonesia di bandara-bandara ini sudah normal atau mendekati normal. Kayak di Cengkareng itu per hari sudah di kisaran 5.000. Artinya sudah sama dengan yang sebelum pandemi. Padahal mereka harus pakai visa loh. Ya. Kalau dulu tanpa visa, sekarang pakai visa udah 5.000. Nah, kemudian di Denpasar, ya, itu biasanya ada di 15 sampai 17.000 per hari, ya, masuk WNA. Ya. Saat ini sudah di kisaran 13.000. Dan ini naik terus. Nah, juga saya yakin kenapa naik terus, karena penerbangan dari China itu belum full ke Bali, ke Indonesia. Terus banyak negara juga masih belum melakukan penerbangan. Potensinya ada. Ya. Kita perhatikan, ya, banyak negara itu memperlakukan itu. Dan ini aspek security juga penting. Ya, jangan sampai kita itu kayak ya negara kelas 3, gitu kan? Nggak apa-apa, kita permudah, ya, mendapatkan paspor, bisa pakai online, ya. Kita ada 2 kanal, ya, www.evisa.imigrasi.go.id. Ada lagi www.visa-online.imigrasi.go.id. Yang tadinya mereka harus datang ke kantor perwakilan mendapatkan visa, sekarang bisa online, ya kan? Nah, hal ini kan sudah memudahkan. Kemudian nanti di Golden Visa itu, ya, bisa 5 sampai 10 tahun. Ya. Kayak kita ke Amerika, kita apply itu dapat 5 tahun. Jadi dia nggak usah bolak-balik lagi, gitu. Itu kita harus datang ke kedutaan. Di Indonesia pakai online, ya, akan dapat email, visanya tuh di email. Itu kan sudah kemajuan. Nah, inilah yang kita
kita dorong ya supaya juga baik buat Indonesia, tetapi kita bisa meneliti orang yang mau masuk. Ya. Banyak ini di rumah detensi gitu ya, warga negara asing ya, yang bermasalah. Ya. Kita pulangkan. Ya. Ada yang jadi scammer, ya, penipuan. Ya. Kita nangkap kemarin 50 warga negara Cina. Pekerjaannya apa? Scammer. Nipu menggunakan online, ya, menggunakan aplikasi. Ya. Kan kita nggak buka semua, banyak sekali. Gitu. Nah itu kan ketika kita tidak bebas visa. Nah inilah yang kita rubah. Ya. Tapi saya yakin tidak akan mempengaruhi orang yang datang ke Indonesia. Masih miliaran orang. Ini kita masih bicara ribuan. Tidak apa-apa, it's learning process. Gitu. Dan saya sudah koordinasi dengan Menteri Pariwisata dan semuanya.